ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون حين لين كالجمل الآلف إن قيل أنقاد وإن أنيخ على صخرة استناجا. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin jemaah tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan atau menyempurnakan salah satu rukun di dalam Islam, yaitu berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Kenapa kita ini diwajibkan untuk sholat? Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa, untuk mengeluarkan zakat, untuk pergi ke haji, ke Baitullah? Kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah pun mau mewajibkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah. Sehingga ini perkara ini diwajibkan kepada kita. Dalam hadis Nabi sabdakan, semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua akan masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang orang yang tidak mau puasa tadi, yang tidak mau keluarkan zakat tadi, yang tidak mau berangkat haji, ada rezeki yang banyak Allah kasih, yang tidak mau sholat sedangkan kesehatan Allah berikan, yang tidak mau, inilah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, jadi hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cari apa penyebabnya orang ini tidak mau. Sedangkan puasa ini pahalanya banyak sekali. Apalagi di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, Allah tentukan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan beramal. Tapi ada yang tidak mau. Nah, maka kita cari penyebabnya. Kenapa orang ini tidak mau? Penyebabnya adalah dia ada di dalam iman. Rukun Islam ini kita tahu semua ada 5. Agama itu dibicarakan dengan lisan, diyakini di dalam hati, diwujudkan dengan perbuatan. Inilah agama. Sekarang kita sudah ucapkan dengan lisan, kita sudah yakini di dalam hati, kita sudah wujudkan juga dengan perbuatan. Sebagaimana sholat, kita wujudkan dengan perbuatan tadi, kita sudah laksanakan dengan gerakan, ini perbuatan. Begitu juga puasa, kita sudah wujudkan dengan perbuatan, yaitu menahan lapar 12 jam, dari jam 6 atau jam 5 subuh sampai sore jam 6 atau menjelang berbuka, 12 kurang lebih 12 atau 13 jam. Ini praktek. Kita sudah tahu caranya. Begitu juga haji, caranya pun kita tahu. Datang ke Baitullah, tawaf keliling rumahnya Allah, kita tahu caranya, perbuatannya kita tahu. Ada satu perkara yang kita tinggalkan di dalam 5 rukun Islam ini. Ada satu yang kita lupa amalkan, lupa mempraktekkan. Apa itu hadirin mulia? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadidah, berbicaralah perkataan, perkara yang benar. Di ayat yang lain Allah jelaskan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan, pembicaraan mengajak manusia taat kepada Allah. Perkataan dan pembicaraan mengajak manusia taat kepada Allah. Yuslih lakum a'malakum, maka aku akan perbaiki puasa kalian, aku akan perbaiki sholatnya kalian, aku akan perbaiki hajinya kalian, zakatnya kalian, semua Allah perbaiki. Tapi syaratnya yang pertama ini, karena dia syarat ini diletak yang pertama, maka dia diletak dalam rukun Islam yang pertama. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah ucapan rukun Islam yang pertama ini cukup dengan ucapan, berarti burung juga bisa, burung beo juga bisa. Kalau hanya cukup dengan ucapan, kalau mau yakin di dalam hati, dalam
illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, di akhir kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Ini kita yakin. Lalu diwujudkan dengan perbuatannya bagaimana? Kalimat ini diwujudkan dengan perbuatan itu bagaimana? Maka Allah hantar para nabi Anbiya alaihissalam untuk mencontohi. Ini loh caranya. Ini caranya mempraktekkan rukun Islam yang pertama. Nabi datang ke pasar Ukas, datang ke lembah-lembah kemah kafilah haji, lembah-lembah Mina, datang ke lorong-lorong Taif. Apa yang Nabi katakan? Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Inilah praktek atas rukun Islam yang pertama. Datangi umat ini 23 tahun. Sahabat usul, ya Rasulullah, tidak perlu lagi kita buat. Kan orang sudah Islam semua ini, tidak perlu lagi kita buat. Apa yang terjadi? Allah langsung tegur, turun ayat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-19. Allah tegur, aja'al siqayatal hajj. Karena sahabat mengusulkan bagaimana kita tidak perlu lagi gerak dakwah, tidak usah lagi. Kita cukup kasih makan jemaah haji, mengurus Baitullah. Lantas Allah tegur, aja'al siqayatal hajj. Apakah kalian mengira mengurus jemaah haji? Wa imaratul masjidil haram, dan mengurus masjidil haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa jahada fi sabilillah, dan orang yang bermujahadah di jalan Allah. Hadirin yang mulia, jihad yang sebenarnya itu bukan bunuh orang. Jihad yang sebenarnya itu pulang dari peperangan Badar. Nabi sampaikan kepada sahabat Ali, ya Ali, akan datang satu di zaman yang akan datang satu zaman, orang akan membuat satu peperangan yang lebih besar daripada perang Badar. Sahabat Ali tanya, ya Rasulullah, peperangan apa itu? Al-jihadu wan jahada nafsah, peperangi melawan hawa nafsu. Nah, praktek atas rukun Islam yang pertama ini, inilah kerja yang memerangi hawa nafsu kita. Tinggalkan kesibukan kita untuk mendatangi umat. Inilah praktek atas rukun Islam yang pertama. Karena hari ini kita tidak buat kerja ini, akhirnya orang ramai-ramai tinggalkan sholat, orang ramai-ramai tinggalkan puasa. Ini terjadi di zaman Nabi. Hadirin mulia, hari ini kalau kita tidak praktek, maka umat ini tergolong dari 3 ciri iman dalam diri umat hari ini. Yang pertama, iman suasana. Nanti ada suasana Ramadan baru masjid kita dipenuhi. Kalau tidak ada Ramadan lagi, Idul Fitri lewat, selesai juga iman kita. Ini terjadi di zaman sahabat. Pada saat pulang dari peperangan, suasana luar biasa, suasana agama pada saat itu. Maka orang yang tadi datang kepada Nabi, orang Arab Badui datang kepada Nabi, dicerita dalam Quran surat Al-Hujurat, tidak salah ayat ke-12 atau 13. Datang dia sampai di hadapan Rasulullah. Apa yang dia katakan? Qalatil a'rabu amanna. Kasih tahu sama Allah, saya ini sudah beriman. Nabi tersenyum melihat pengakuan ini. Langsung Allah jawab, datang malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah untuk menjawab pengakuan ini. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada dia, wahai Muhammad, qulu aslamna, kamu baru Islam, belum beriman. Karena nanti Ramadan dulu baru datang ke masjid. Selesai Ramadan pergi juga dari masjid. Padahal masjid ini Bapak harus tahu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang datang ke masjid. Sedangkan masjid ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf mim. Mim ini dalam ilmu nahwu dijelaskan tentang maghfirah. Masjid ini tempatnya dosa kita diampuni Allah, apalagi dalam bulan Ramadan. Masjid ini tempatnya maghfirah, tempatnya dosa kita diampuni. Huruf yang kedua huruf sin. Sin adalah sakinah. Masjid ini tempatnya ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa ini bukan depan televisi, bukan depan HP, tapi ketenangan jiwa ada di masjid tempatnya. Maka kita dianjurkan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan ini. Mau itikaf pun kita susah sekali. Nah, ini tempat yang ketiga huruf jin. Jin apa? Jannah. Masjid ini adalah taman-taman surga. Kita semua berniat mau masuk surga, kok duduk di dalam masjid tidak betah. Cepat-cepat mau keluar, pergi tinggalkan masjid. Sedangkan masjid ini adalah taman surga. Ini adalah Baitullah, ini adalah rumahnya Allah. Yang keempat, huruf dal. Dal adalah derajat. Tehel benda mati saja yang ada hubungannya dengan masjid, sekalipun dia presiden, masuk ke dalam masjid harus buka sendalnya dan harus berwudu dulu, baru
baru injak tehel benda mati yang ada dalam masjid ini. Ini tehel saja yang benda mati, Allah tinggikan derajatnya karena ada hubungannya dengan masjid. Bagaimana dengan kita manusia, asraful makhluk yang paling sempurna, kok tidak mau dekat dengan masjid? Jauh dari masjid. Bahkan bulan Ramadan pun habis salat tarawih pergi semua, masjid disepikan. Nah, ini adakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pengakuan tadi. Karena ada suasana iman tadi. Iman ada hanya iman suasana saja. Nah, apa yang dia katakan? Allah jawab, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Kasih tahu sama orang itu, ya Rasulullah, kamu itu baru Islam. Lanjutan ayat ini apa? "Walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Karena iman itu belum masuk di hati. Bagaimana iman ini bisa masuk? 13 tahun Nabi menggembleng sahabat, jaraknya 1 jengkal dari lisan ke mulut, 13 tahun untuk memasukkan lafaz kalimat la ilaha illallah ke dalam hati. Bapak hadirin yang mulia, kalau kita tidak praktek ini, atas 4 tadi kita sudah tahu cara prakteknya. Cuma kalimat syahadat hari ini kita tinggalkan. Kita tinggalkan cara prakteknya. Bapak tahun lalu, tahun 2016 saya datang ke India. Itu di bandara New Delhi saya ditahan, diperiksa, diinterogasi. Kebetulan dulu saya belajar di sana, saya tahu bahasa mereka, bahasa India saya tahu. Jadi orang Hindu, dia tanya saya, dia bilang, ya hame aikia kamu datang ke sini mau buat apa? Setelah dilihat paspor saya, dia tanya, kamu datang ke sini mau buat apa? Saya bilang, India merah khadan bahut ziyada. Saya bilang di India ini saya punya keluarga banyak sekali. Kaget dia lihat saya punya paspor, dia bilang, ala mul, kamu kok dari negara luar? Indonesia si ayah, kamu dari Indonesia datang ke sini. Apna khadan ya hame bahut ziyada, kau punya keluarga kok bisa ada di sini? Kalau kau punya keluarga ada di sini, apna khadan jaga kehasil. Dia bilang kau punya keluarga, punya tempat di mana di India? Jadi Bapak, kalau kita tidak praktek atas kalimat syahadat ini, kita tidak tahu. Pada saat saya bilang apa sama dia, saya bilang pura musalman India kan dari ye merah khadan. Semua orang Islam yang ada di India itu keluarga saya. Kaget dia. Arya khadan kehasil. Dia bilang, kau punya keluarga dari mana datang? Dia bilang, keluarga dari mana datang? Hamare Rabia. Saya bilang kami punya Tuhan yang kasih. Hamare Rabia kalimat. Saya dengan satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat ini Allah persaudarakan kita dunia dan akhirat. Tidak kenal dari negara manapun dia, tidak terkenal dari bangsa apapun dia. Yang namanya Islam, dia adalah saudara kita dunia dan akhirat. Dalam hadis Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Nah, ini hati yang mulia, datangi saudara kita, sampaikan sama dia, kita ini saudara yang diikat dengan la ilaha illallah. Hadir yang mulia, inilah praktek atas rukun Islam yang pertama. Inilah yang hari ini kita tinggalkan ramai-ramai. Akhirnya orang tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan keluar zakat, uang banyak tidak mau naik haji. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama umat telah tinggalkan ramai-ramai untuk prakteknya. 4 ini kita tahu cara prakteknya. Sholat tahu gerakannya ke masjid, puasa tahu tahan lapar dari pagi, zakat tahu dikeluarkan beras, haji tahu datang ke Baitullah tahu. Lalu syahadat caranya bagaimana? Syahadat ini caranya dengan silaturahmi. Maka kita di dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk safari Ramadan. Untuk apa? Untuk buat silaturahmi. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yang terdahulu bangkitnya agama ini dari kaum muhajirin, orang yang hijrah, orang yang bergerak. Ansar, bapak-bapak orang di tempatan di kampung ini sebagai ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Apabila ada kerjasama dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang mulia, jangan kita heran hari ini kalau bulan puasa pun masih ada orang Islam merokok di jalan. Masih ada orang Islam yang makan di luar. Jangan kita heran. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama tidak ditegakkan. Karena dakwah tidak ditegakkan, akhirnya orang Islam merokok. Bapak saya lahir di Malaysia, saya besar di Malaysia. Di Malaysia itu Bapak, hari bulan Ramadan begini di pasar, itu orang-orang yang bukan Islam tidak berani makan-makan di pasar, tidak berani isap rokok di pasar. Ini bukan Islam loh. Tapi kita di Indonesia, Masya Allah, Islam dari keturunan, tapi isap rokok di jalan, makan di jalan, seolah-olah menunjukkan kejagoan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri yang merusak agama kita. Orang di luar Islam menghormati agama kita, tapi kita sendiri orang Islam yang menginjak-injak agama kita. As-salatu imaduddin, yang melaksanakan sholat menegakkan tiang agama, yang meninggalkan sholat siapa itu? Berarti dia yang meruntuhkan agama. Jadi yang meruntuhkan agamanya bukan orang kafir, bukan orang yang tidak kenal Islam. Orang Islam sendiri yang tinggalkan sholat, dialah yang meruntuhkan agama ini. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah janji, wa qulu qawlan sadida, bicara perkataan yang benar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada perkataan yang lebih benar daripada mengajak umat ini taat kepada Allah. Maka Allah berjanji apa? Yuslih lakum a'malakum, aku akan perbaiki amalan kalian, wa yudkhilkum jannah, aku yang memasukkan kalian ke dalam surga. Bapak ada yang kalau mau masuk surga Allah bilang silakan masuk, mungkin kita jalan sendiri. Tapi dengan menegakkan rukun Islam yang pertama, Allah bilang apa? Aku yang memasukkan kalian ke dalam surga. Kita tidak mau pun tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesempatan. Coba Bapak lihat, kita sholat wajib menghabiskan waktu hanya 5-10 menit. Kalaulah sholat wajib ini menghabiskan waktu 5-10 menit, dikali 5 waktu berarti hanya 50 menit. Satu hari 24 jam, satu hari semalam Allah kasih kita 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, sisa 23 jam 10 menit. 23 jam 10 menit untuk dunia yang kita mau tinggalkan. Sedangkan untuk akhirat yang kita mau datangi hanya 50 menit. Itu pun tarawih 20 rakaat banyak yang mengeluh. 8 rakaat sudah kabur semua. 20 rakaat tidak kuat. Padahal ini yang mau dipakai bekal di kubur nanti, di masyarakat nanti. Yang 500 tahun mendatang, 500 tahun mendaki, ini bekalnya dalam bulan Ramadan. Tapi tidak kuat. Nah, ini hadiahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita jauh. Kenapa jauh hadiah mulia? Karena rukun Islam yang pertama ini kita rame-rame tinggalkan. Nabi ingatkan sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mau memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi sabdakan, aktiru min qauli la ilaha illallah. Aksar itu dengan gerakan. Bukan Nabi bilang zikiru. Kalau zikir diam-diam di masjid zikir la ilaha illallah. Tapi Nabi bilang aksar, dibawa bergerak. Kuntum khairu umat, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat, akhraj, khuruj, dikeluarkan. Untuk siapa? Ukhrijat linnas, untuk manusia. Siapa yang dibilang manusia? Dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan dikarenakan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia, orang yang bermaksiat itu adalah orang yang membuat kerusakan. Itu yang kita disuruh datang. Hadirin yang mulia, kemaksiatan ini kelihatannya nikmat sekali, tapi nikmat yang sedikit, susahnya sampai di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Taat ini kepada Allah kelihatannya susah, tapi susahnya sedikit saja. Mungkin 1 bulan saja kita tahan puasa dalam Ramadan, susahnya sedikit, tapi senangnya sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hadirin mulia, susah yang sedikit ini tapi senangnya sampai di surga, atau senang yang sedikit tapi sengsaranya sampai di neraka. Tinggal kita pilih. Hidup ini adalah pilihan. Dan hadirin mulia, terakhir di akhir-akhir Ramadan ini surga kita dihias. Awal Ramadan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang rahmat. Yang 10 hari kedua Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita, dan 10 hari terakhir surga kita dihias oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berjanji, wazil mamdud, naungan yang terbentang luas, wa ma'in maskub, air yang mengalir dengan deras, wa faqihatin katsira, buah-buah yang tersusun rapi. Bapak sudah berikan berbuka kepada orang, ini pahalanya Allah sudah siapkan pohon-pohon, Allah sudah siapkan buah-buahan di akhirat nanti. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, buah yang keluar terus tidak pernah berhenti dan tidak ada yang melarang untuk mengambilnya. Dengan adanya buka bersama, kita berikan makanan, buah-buahan, makanan yang kita berikan kepada orang yang berbuka ini, Allah telah ganti, Allah telah siapkan di dalam surga yang tidak pernah berhenti keluar buahnya dan tidak ada yang melarang untuk mengambilnya. Dengan bangunnya sahur kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat tidur yang empuk di akhirat nanti, kasur yang empuk. Apa kata Allah dalam surat Al-Waqiah? Allah firmankan, wa furusim marfu'ah, kami siapkan bagi mereka kasur yang tebal lagi empuk. Ini Allah sudah siapkan. Dan hari yang mulia, di 10 hari yang terakhir ini datanglah bidadari itu berteriak, ar-rijalu qawwamun. Apa bidadari itu kata berteriak, aina ar-rijalu, aina ar-rijalu fi sabilillah, di manakah laki-laki yang mengorbankan
mengorbankan diri, menahan lapar, mengorbankan waktu mereka untuk berpuasa, menahan dahaga, menahan nafsu mereka demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bidadari itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, inna insa, kami jadikan mereka para bidadari secara langsung di depan mereka. Wa ja'alnahunna abqara, kami jadikan mereka perawan terus. Tidak pernah janda, mereka perawan terus. Jangan sampai perawannya istri kita di dunia membuat lupa dengan perawan akhirat. Akhirnya kita tidak mau tinggalkan tempat tidur untuk bangun sahur. Karena dipeluk sama istri, lupa bangun sahur. Padahal sahur ini pahalanya begitu besar. Nah ini ada yang mulia, kita bangun sahur, beritikaf di rumahnya Allah. Dan bukan hanya itu, Allah janjikan lagi apa? Wa ja'alnahunna abqara uruban atraba. Allah tanamkan lagi penuh cinta lagi kasih sayang. Dengan kita bersusah payah bangun malam untuk makan sahur ini, pahalanya begitu besar. Maka ini Bapak hadirkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merusak Ramadan kita ini. Rusaknya Ramadan kita ini dengan 3 perkara. Yang pertama, berbicara dusta. Yang kedua, ghibah. Wa man asabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umat ini saling ghibah, saling fitnah, saling gunjing, jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merusak. Dan yang ketiga, berbuka dengan makanan yang tidak halal. Berbuka dengan makanan yang tidak halal. Ini merusak puasa kita yang sudah capek-capek, sudah menjelang 3-4 hari lagi kita sudah berakhir. Ramadan telah pergi tinggalkan kita. Jangan sampai 3 perkara ini merusak. Yang pertama, makanan yang haram. Yang kedua, berdusta. Dan yang ketiga, ghibah atau fitnah. Ghibah itu perbuatan yang benar kita bicarakan di belakang orang itu, namanya ghibah. Sedangkan perbuatan yang tidak benar kita bicarakan namanya fitnah. Sedangkan dosanya ghibah ini menghampiri dosa syirik. Kenapa? Karena Allah akan ampuni apabila orang yang kita ghibah itu memaafkan kita. Kalau dia tidak memaafkan kita, pahala kebaikan kita dia dapat, dan keburukan dia kita yang ambil. Maka ini hadirin mulia, jangan sampai kesucian bulan Ramadan ini rusak dengan 3 perkara ini kita tidak jaga. Jadi kita perhatikan, jangan sampai berbuka dengan makanan yang tidak jelas sebabnya, dengan berbicara dusta, dan yang terakhir ghibah. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, semua perkara ini tergantung dari kita. Innama a'malu binniyat. Setiap amal yang diterima Allah tergantung niatnya. Setiap apa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi penentuannya ada dalam keridhaan Allah. Kalau 5 rukun Islam ini kita amalkan, maka mendatangkan keridhaan Allah. Di luar dari 5 rukun ini menjauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minum arak, itu juga atas kehendak Allah, tapi tidak mendatangkan keridhaan Allah. Maka ini adakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penentuannya adalah redha atau tidak. Sibuk kita beramal, sibuk baca Quran, sibuk ngaji, sibuk sholat, tapi kalau hati kita rusak, maka tidak ada redha Allah di dalamnya, kita diazab oleh Allah. Kelihatannya amalnya sedikit, tapi semua ikhlas karena Allah, ada redha di dalamnya, maka inilah orang yang menjadi ahli surga. Inilah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari pribadi kami. Kami masih belajar mentaati hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.